Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Moga dipun bikak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun juga. Waja'a wahidun minhum wasa'ala kama sa'alal awwalu wasani. Waja'a, dan telah datang wahidun minhum, salah satu dari mereka, wasa'ala, dan dia tanya kama sa'alal awwalu wasani, sebagaimana bertanya orang yang pertama dan orang yang kedua. Kalau review riyen nggih kajeng nyambung. Jadi kemarin kita membahas satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Hadisipun salah setunggalipun ngeten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani a'malul mukaffiyina wa salatu a'malul a'ajiz wa shaumu a'malul fuqara wa tasbihu a'malun nisa wa sadaqatu a'malul askhya wa tafakkuru a'malud du'afa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qiraatul Qur'an a'malul mukaffiyin, membaca Al-Quran itu adalah amalnya orang mukafiyin. Mukafiyin itu tiang-tiang yang sederhana, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mencukupkan dirinya. Maksudnya sederhana, nggak muluk-muluk, nggak banyak target. Wassolatu a'malul ajiz, kemudian sholat itu amalnya orang-orang yang lemah. Wasaumu amalul fuqara, puasa itu amalnya orang-orang yang miskin. Wa tasbihu amalun nisa, tasbih itu, membaca tasbih itu amalnya para perempuan. Was shadaqatu amalul askhya, shadaqah itu amalnya orang-orang kaya. Wa tafakkuru a'malud du'afa, kemudian berpikir itu amalnya orang-orang lemah. Ngoten. Bareng ngoten Rasulullah niku ngendika, ala adulukum ala a'malil abtal. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sekalian amalnya orang-orang yang pemberani? Maukah aku tunjukkan kepada kamu sekalian amalnya para pahlawan? Kila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, para sahabat niku tanglet, wa ma a'malul abtal? Ya Rasulullah, apa amalan orang-orang yang pemberani itu? Qala, maka Nabi mengatakan, tolabul ilmi. Amalan orang yang pemberani adalah mencari ilmu. Kan niku hadis niku jelas ke, di antara sekian amal ingkang dipun sebataken, salat, puasa, membaca Quran, berzikir, bersedekah dan macam-macam niku, maka yang paling afdol itu adalah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu amalannya orang-orang pemberani. Rasulullah mengatakan seperti itu. Maksudnya pripun? Mencari ilmu niku amalan sing paling abot. Nggih napa mboten?
pados ilmu niku amalan sing butuh keberanian, butuh keistiqomahan, butuh pengorbanan. Mboten kabeh tiyang niku kuat nek wis judule niku golek ilmu. Nggih napa mboten? Salat niku kabeh wong niku seneng salat. Nggih. Poso kabeh wong niku seneng poso, napa mulai wong Jawa seneng poso. Bangun masjid, jenengan bangun masjid ten Jawa ten Indonesia niku mboten mungkin mboten dadi. Mesti dadi. Sebab napa? Sebab wong bangun masjid niku seneng, wong sedekah niku seneng. Lah, tapi nek urusan ngaji, urusan golek ilmu niku mboten kabeh wong niku kuat. Mboten kabeh wong niku seneng. Nggih napa mboten? Masalahe napa kok ngoten? Ngaji ngangge mikir, Pak. Nggih to? Ngangge mikir. Golek ilmu niku ngangge mikir. Nggih kadang-kadang sekali dua kali niku purun niku ngaji, tetapi nek istiqomah niku ket alit tekan sepuh niku jarang. Maka Rasulullah mengatakan thalabul ilmi niku wa mal a'malul afdal niku thalabul ilmi. Jadi kalau panjenengan menawi saged pados ilmu, purun istiqomah pados ilmu, kula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang kuat anggenipun ibadah dumateng Allah. Abu Dar Al-Ghifari niku wonten setunggalipun makalah piyambakipun ngendika thalabul ilmi sa'atun fi majlisil ilmi afdhalun min alfi raka'atin. Satu saat, satu jam, satu kesempatan kalau panjenengan lenggah ten majelis ilmu niku afdolun, itu lebih afdol min alfi rakaatin, daripada sholat 1000 rakaat. Jadi dipentingke ngajine timbangannya sholatnya sunnah. Nah, hadisnya niku terus kalau wingi sampun maca penjelasan hikayat ingkang nomor setunggal. Jadi ngeten, waja'a wahidun minhum, telah datang satu orang dari kalangan dari pimpinan orang-orang Khawarij, wa sa'alaka ma sa'alal awal wasani, dan ia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dengan pertanyaan yang sama diajukan oleh orang yang pertama dan orang yang kedua. Pertanyaannya nopo? Pertanyaannya al ilmu afdolun amil mal, ilmu itu lebih afdol atau harta yang lebih afdol? Artinya antara ilmu dengan harta itu lebih utama yang mana? Pertanyaannya ngoten. Kemudian fa'ajaba Aliun radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu menjawab, waqala, ia mengatakan al ilmu afdolun minal mal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala, maka orang itu bertanya, bi ayyi dalilin, dalilnya apa, alasannya apa? Kok kamu mengatakan ilmu lebih afdol daripada harta benda, dalilnya apa, alasannya apa? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu. Bener nggih? Nomor 2 deh. Oke. Bi ayyi dalilin faqala, faqala, maka Ali mengatakan, tulisannya cilik-cilik Pak, cilik ke jejernya dawa nanti. Faqala, maka dia mengatakan, li sahibil mali aduun kasirun, untuk pemilik harta aduun kasirun, maka memiliki musuh yang banyak.
wali sahibil ilmi shadiqun kasirun, sedangkan pemilik ilmu itu temannya banyak. Jadi alasannya Ali bin Abi Thalib niku, kalau orang itu memiliki harta yang banyak, semakin hartanya banyak maka semakin banyak musuh, semakin banyak pesaing kan ngoten. Tetapi kalau orang itu semakin ilmunya banyak maka semakin banyak pengikut, semakin banyak orang yang akan menjadi temannya. Nek duwite akeh niku, sing akeh niku malah pesaing, musuh. Kadang-kadang kula jenengan nek duwite akeh niku wong nyedak niku rong karuan tulus lho nggih. Wong dadi kanca kula panjenengan rong karuan ikhlas. Cuma napa kadang-kadang akeh kepentingane. Apalagi nek pun kula panjenengan di dunia bisnis niku pun saingan bisnis niku ngeri niku. Tapi kalau kita banyak ilmu maka teman kita banyak, ngoten. Niku dalile Ali bin Abi Thalib. Kemudian fadhahaba bihadzal jawab. Kemudian orang itu pergi dengan jawaban tersebut. Waja'a akhorun, kemudian datang yang lain, faqala, dan dia mengatakan al ilmu afdolun amil mal. Ilmu itu lebih afdol atau harta yang lebih afdol. Faqala, maka Ali mengatakan al ilmu afdolun, ilmu itu lebih afdol. Faqala, kemudian Ta'biyah bertanya, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa, dengan alasan apa? Qala, maka Ali mengatakan idza sarafta minal mal, apabila kamu mengelola harta, fa innahu yanqus, maka harta itu akan terus berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi, dan apabila kamu mengelola ilmu, yazidu, maka ilmu itu akan bertambah. Jadi ilmu lebih afdol daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib, karena harta itu kalau dimanfaatkan akan berkurang, tapi kalau ilmu dimanfaatkan akan bertambah. Nggih. Kalau jenengan duitnya kayak kaya apa, tapi nek dimanfaati kan kurang duitnya. Tapi nek ilmu niku dimanfaatke malah bertambah. Justru nek dimanfaatke malah berkurang. Nggih. Jadi malah berkurang. Jadi misalnya kaya kula jenengan niku, kula jenengan kok pinter niku, tapi nek gak tau mulang, gak tau ngisi pengajian, ilmunya sudah hilang. Tapi nek kula panjenengan gelem ngisi pengajian, gelem mulang pengajian, gelem nularke ilmu, justru ilmunya malah tambah. Jadi ngoten. Lha kok ngoten? Nggih, nek pengalaman kula niku kadang-kadang maca hadis niku mboten mudeng nek ten omah, tapi nek pas mulang malah mudeng. Gejalane apa ngoten niku? Kadang-kadang maca kitab niku ning omah niku apa ya maksudnya? Ning bareng dipaksa ngono wis pokoke mangkat kok diwaca ning majelis ngoten. Malah kadang-kadang niku paham. Makanya enten ulama niku Ibnu Sirin apa sinten niku gadah kitab niku sinten nggih kesupen kula. Jadi judul niku Sawaidul Khawatir. Jadi ilmu niku enten sing sifate niku teko dadakan. Mboten ngangge sinau. Jadi kaya napa? Nggih, kaya ilham ngoten niku. Kan? Khawatir, lintasan. Kadang-kadang kula panjenengan niku mikir ngoten entuk pengetahuan. Wah, kaya ana sesuatu sing apik baru ngoten. Ning mengke lali. Makanya ketika dapat pengetahuan sing mendadak ngoten niku ndang dicatat. Soalnya kadang-kadang niku lali. Nggih niku nek cara napa? Nggih, firasat. Nggih, firasat atau ilham atau ilmu intuitif namanya. Ilmu yang didapatkan dari intuisi. Jadi nek teori barat itu ada ilmu niku judulnya knowledge by present. Kemudian ada knowledge by correspondence. Ada pengetahuan yang oleh Allah itu diberikan langsung, ada pengetahuan yang harus dilalui dengan belajar. Enten pengetahuan sing kudu sinau, tapi enten pengetahuan itu sing kudu
sing mboten ngangge sinau ning kesucian batin. Pikiran sing resik kesucian batin niku enten. Kula gadah buku niku judulipun Sejarah Ulama-ulama Timur Tengah dan Nusantara. 650 halaman. Tebel ya. Jenengan mungkin nek maca 650 halaman mboten kuat jenengan. Nggih. 650 halaman kula waca katam niku. Niku enten kisah ulama niku asmanipun Sa'duddin At-Taftazani. Ulama niku rumiyin zaman dadi santri, zaman belajar niku bodoh mboten pinter-pinter. Jadi ngaji niku ora tau apal, dijelaske ora tau paham. Nggih, jadi santri bodoh, bebel nek cara basa kula panjenengan niku bebel. Tapi piyambake niku ngibadahe niku rajin. Bendinten niku salat tahajud, bendinten niku dzikiran, bendinten niku ndonga kali Allah, tur nek ndonga kali nangis. Ndongane napa? Nyuwun ilmu. Ya Allah, kula nyuwun ilmu. Ya Allah, saya cinta dengan ilmu. Ngoten niku. Nggih, bahkan sering sambat kali gurune kula niki pripun nggih, Syekh. Kula niku pun belajar kali panjenengan dangu, tapi kok mboten mudeng-mudeng, mboten pinter-pinter ngoten niku to. Lah akhirnya bengi niku piyambakipun niku ndonga kali Allah. Ketika piyambake niku sare niku ngimpi. Ngimpine napa? Ngimpine niku panggih kalih Rasulullah. Bareng panggih kalih Rasulullah, Rasulullah niku tenggene mimpi niku ngendika, "Iftah famaka ya Sa'dad." Ya Sa'duddin, ya Sa'dadin. Buka mulutmu wahai Sa'duddin. Mulutnya dibuka. Ketika dibuka niku diludahi 3 kali. Nggih, diludahi 3 kali. Ya, tapi ludahi Rasulullah wangi lho, mboten karo ludahi kula jenengan ya. Niku didoni ping 3, bareng ngoten esoke niku piyambake ketika ngaji niku langsung pinter. Nggih, dadi napa sing diwaca niku apal, napa sing dipelajari niku apal. Sehingga setelah itu beliau jadi orang pinter, jadi ulama besar, sampai hari ini pun kitab-kitabnya niku tesih disinau kali tiang-tiang muslim. Asmanipun Sa'duddin At-Taftazani. Jadi kalau panjenengan ngaji niku andalane iso loro. Siji memang sinaune sing sregep, sing keloro niku ibadah sing kenceng. Insyaallah kalau panjenengan ibadah kenceng, nggih, betul-betul batine niku bersih, ikhlas karena Allah niku mengke nggih entuk pengetahuan, angsal ilmu. Insyaallah ngoten gitu. Cuma ilmu niku sing hakiki niku mboten kok kudu terkenal, mboten kudu viral niku mboten. Ilmu niku pada intinya niku memang napa kangge kula panjenengan piyambak. Tinggi kehidupan kula panjenengan piyambak. Nggih, kadang-kadang mboten sah diviralke, mboten sah disampaike, mboten sah diajarke. Nek wong butuh nggih monggo, tapi nek mboten butuh mboten napa-napa. Tapi pada hakikatnya kula panjenengan sing butuh ilmu niku. Nggih niku ilmu ngoten niku. Kemudian wahadara akharun, datang orang yang lain, fasa'alaka masa'alu. Orang itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib kama sa'alu, sebagaimana pertanyaan orang-orang yang pernah bertanya. Faqala, maka Ali menjawab maka orang itu bertanya, al ilmu afdolun amil mal, apakah ilmu itu lebih afdol daripada harta? Faqala, maka Ali mengatakan al ilmu afdolun minal mal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala, maka ia bertanya, bi ayyi dalilin, alasannya apa, dalilnya apa? Qala, Ali mengatakan sahibul mal yud'a bi ismil bukhli, pemilik harta itu biasanya dipanggil dengan nama kebahilan. Wal lukmi, lukmi itu cercaan. Wa sahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu yud'a bi ismil idomi wal kiromi, biasanya diseru, dipanggil dengan nama keagungan dan kemuliaan. Jadi
ilmu langkung utama tinimbangane harta. Itu kadang-kadang kalau panjenengan nek duwe harta nek gak lomo banget niku mesti diceluk wong bakhil. Nggih, mesti dicacat karo wong akeh niku. Makanya nek ndek duit niku pasangan kudu lomo. Ngoten nggih. Nek ra lomo mung ketuas dirasani wong akeh. Maka di sini dikatakan yuda abi ismil bukhli wal lu'mi. Biasanya. Nggih, apa meneh kali sedulur biasanya gitu. Sedulur niku karo wong liya beda, Pak. Nek wong liya niku dikek sithik niku matur nuwun, nek sedulur kudu akeh kok. Nggih napa mboten? Nggih. Lho bener kula ngalami nggih napa. Ngeki tangga niku ketok, tapi ngeki dulur mboten ketok. Fadhahaba bihadzal jawab. Maka kemudian dia pergi dengan jawaban itu. Wa hadara akharun, kemudian hadir pula orang yang lain wa sa'ala andalika, dan dia bertanya tentang hal itu. Faqala, ia mengatakan al ilmu afdhalun minal mal. Ali mengatakan ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, ia berkata bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Qala al malu, harta itu yuhfadhu minas sarik, harta itu dijaga dari pencuri. Wal ilmu la yuhfadhu minas sarik, sedangkan ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Jadi kalau jenengan duwe harta niku butuh penjaga, butuh napa? Butuh keamanan gitu. Tapi nek kula jenengan duwe ilmu rasa dijogo, mboten butuh satpam, mboten butuh napa-napa. Niku keafdalanipun ilmu. Fadhahaba bihadzal jawab, kemudian orang itu pergi dengan jawaban itu. Wa hadara akharun, kemudian hadir orang yang lain wasala anhu, dan dia bertanya tentang ilmu itu. Faqala bi ayyi dalilin. Niki sing nulis kitab ya ora sabar nggih, disingkat-singkat. Jadi jenengan yang ngrungokke ra sabar ya wong sing nulis ora sabar ora ditulis komplit. Lah kula tutuk ning mboten napa melompat ning hadis berikutnya. Terus nggih. Bi ayyi dalilin, dengan alasan apa? Qala, Ali mengatakan sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah. Pemilik harta itu akan dihisab pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi, dan pemilik ilmu yusfa'u, dia akan diberi syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Oke, jadi ilmu itu tidak butuh hisab, tapi harta itu butuh hisab, butuh hitungan. Makanya kalau jenengan semakin sedikit hartanya niku semakin enak pertanyaannya. Jenengan gajinya pinten misalnya, jenengan ditakoki karo Allah misalnya, gajimu berapa sebulan? Pinten Pak gajinya Pak? UMR seragen pinten? 1.800.000. Mbok nggo apa wae? 1.800.000. Nggih, jawabannya gampang. Kalau kayaknya bojo kula pun kurang ya Allah. Niku wis mboten ada pertanyaan yang lain itu. Tapi nek berapa gajimu sebulan? Pinten? Anggota DPR pinten gajine? 30 juta. Tinggo apa wae? Wah, banyak pertanyaan niku. Oke, pertanyaan itu tidak mengkhawatirkan ketika kalau panjenengan memang mampu menggunakan harta itu untuk kebaikan. Fadhahaba bihadzal jawab. Kemudian orang itu pergi dengan jawaban tersebut. Waja'a akharun, dan datang orang yang lain, waqala, dan ia mengatakan al ilmu afdhalun amil malu. Ilmu itu lebih afdal atau harta yang lebih afdal. Faqala, maka dia mengatakan, Ali mengatakan al ilmu afdhalun minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta.
Kemudian faqala bi ayyi dalilin, ia mengatakan bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Qala Ali mengatakan al ilmu yang dari subitulil muksi wa mururi zaman. Harta itu akan rusak, ya, harta itu akan aos, akan rusak bitulil muksi, dengan panjangnya napa muksi niku kelawan dawane simpenan, wa mururi zaman, dan berjalannya waktu. Harta itu semakin, kalau jenengan ini duit semakin lama semakin susut atau semakin tambah? Ya kan semakin susut. Gitu. Saat niki jenengan misalnya duit tabungan 100 juta, nilainya untuk membeli barang itu akan mendapatkan barang tertentu, tetapi tidak mungkin nanti setahun yang akan datang barangnya sama, mesti akan mengalami penyusutan. Jadi maksudnya dengan berjalannya waktu dan zaman itu, harta itu sesungguhnya menyusut. Oke, nilainya menyusut. Tetapi wal ilmu layan dari suwalayabla, ilmu itu tidak akan menyusut dan tidak akan rusak. Ngoten. Kalau jenengan duwe omah saya suwe nggih saya rusak, saya kropos, butuh perawatan, tapi ilmu tidak butuh perawatan. Niku. Fadhahaba bihadzal jawab. Orang itu pergi dengan jawaban itu, wa hadara akharon, dan hadir pula orang yang lain, wa sa'ala, dan dia berkata, faqala al ilmu afdolun amil mal. Ilmu itu lebih afdol atau harta? Faqala, kemudian Ali menjawab, al ilmu afdol, ilmu lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Faqala, maka Ali mengatakan, al malu yuksil qalba. Al malu yuksil qalba, harta itu menyakitkan hati. Wal ilmu yunawirul qalba, sementara ilmu itu mencahayai hati. Rada dhuwur niki. Okay. Harta itu menyakitkan hati. Maksudnya pripun? Nggih, menyakitkan hati kaya niki napa? Kados panganan. Jenengan nek dahar niku kan nek melebihi kadar niku kan dadi sakit. Nggih to? Misale gula. Kalau jenengan nek konsumsi gula niku pas kadare kan sehat, tapi nek agak over niku kan jadi mengendap ten jero, jadi diabetes kan ngoten. Kelebihan itu akan mengakibatkan apa? Penyakit ngoten. Itu makanan. Harta juga begitu, Pak. Harta itu ketika sesuai dengan kebutuhan kita nggak masalah, tapi kalau kebanyakan niku, kalau nggak hati-hati nanti menimbulkan penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya kesombongan, kebakhilan, hubbu dunya, lebih mementingkan dunia daripada ibadah. Itu kan penyakit. Nah, artinya kecuali harta yang banyak disodakohkan, harta yang banyak dikeluarkan. Kayak makanan niku nek wis turah kudu ditokke ngoten nggih. Harta juga begitu, kalau banyak harus dikeluarkan. Makanya syariah niku enten zakat, enten sedekah, infak. Nek kula panjenengan hartane sampai nisab dan haul, wajib dibayar zakate. Tapi nek mboten tetep kudu sedekah. Niku untuk dalam rangka untuk menghindari penyakit itu. Kemudian fadhahaba bihadzal jawab, pergilah orang itu dengan jawabannya itu, wa hadaral akharu, dan datanglah yang lain, fasala andalika, dan ia bertanya tentang hal itu pula, tentang keabdulan ilmu dan harta itu. Faqala, dia mengatakan al ilmu afdolun amil mal, ilmu itu lebih afdol atau harta yang lebih afdol? Faqala, maka Ali mengatakan al ilmu afdolun minal mal, ilmu itu lebih afdol daripada harta. Faqala, maka ia mengatakan bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Qala, Ali menjawab, sahibul mal yud'a ar-rububiyata, yud'a ar-rububiyata, pemilik harta itu akan dipanggil dengan panggilan rububiyah. Rububiyah niku majikan.
bisa babil mal dengan sebab hartanya. Wa yud'a sahibul ilmi, dan pemilik ilmu itu akan dipanggil al-ubudiyata dengan panggilan hamba. Bedanya niku, nek orang kaya biasanya dihormati dipanggil majikan, tapi kalau ulama biasanya dipanggil dengan sebutan kemuliaan, nggih hamba, orang kecil. Bedanya niku. Kemudian Ali mengatakan falau sa'aluni, falau maka seandainya sa'aluni mereka bertanya kepadaku an hada, tentang masalah ini, la ajabtu jawaban akhor, maka pasti aku bisa menjawab dengan jawaban yang beda. Madam tuhayan, selama aku hidup, faja'u, kemudian mereka semua masuk Islam, wa aslamu, dan faja'u maka mereka semua datang, wa aslamu, dan masuk Islam, kulluhum, semuanya. Niki riwayat niki nerangke pinternya Ali bin Abi Thalib. Ya saking pintere niku, pertanyaannya siji, jenisnya siji, sing takok wong 10, jawabannya iso beda-beda. Ngoten niku. Jawabannya iso beda. Niku pintere Ali bin Abi Thalib. Nggih. Tur hadis niki njelaske keutamaan ilmu daripada harta. Tapi nggih henten kakak Pak dalil keutamaan harta daripada ilmu, nggih henten. Jadi hidup itu yuqawi ba'duhum ba'don. Sahabat niku enten sing mboten nate nyambut gawe, enten sing mboten nate kerja, gaweane ngaji kali golek ilmu. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Anas bin Malik niku hampir tidak pernah kerja, tapi mencukupkan diri dengan harta yang sedikit nang wektune entek tinggi ngaji. Tetapi sahabat yang lain itu yang kerja, punya bisnis, dagang niku nggih kathah. Jadi yo ono sahabat niku sing ahli ilmu, ono sing ahli napa niku nggih. Jadi goni orang-orang kaya, ono sing ahli perang, ono sing ahli pemerintahan, ngoten. Semuanya itu saling melengkapi. Kan ngoten nggih. Lanjut nggih, al-hadisul khamis. Saya pinten menit iki. Bisa jam pinten?